Assalamualaikum semuanya. Telusur pesantren kali ini akan menelusuri pondok pesantren versi agama lain selain agama Islam. Kita telusuri pesantren versi agama lain yang ada di Indonesia. Agama Kristen Protestan. Pondok pesantren agama Kristen Protestan lebih tepatnya tidak disebut dengan pondok pesantren, akan tetapi pendidikan khusus untuk pendalaman agama Kristen Protestan yang dinamakan sebagai Sekolah Tinggi Teologia, lembaga pendidikan formal setelah jenjang pendidikan menengah yang memiliki fokus mengenai keagamaan dan hal yang berkaitan dengan agama Kristen Protestan. Definisi teologi adalah sebagai salah satu hal yang menjelaskan mengenai pengajaran-pengajaran agama Kristen Protestan. Di lembaga pendidikan agama Kristen Protestan ini akan mencetak pendeta. Fokus dari pendidikan di sekolah tinggi teologi yaitu mahasiswanya harus memiliki spiritual dan moral yang baik yang hidup dalam lingkup asrama. Contoh-contoh sekolah tinggi teologi dan sekolah Alkitab di Indonesia seperti Sekolah Tinggi Teologi Abdiel Semarang, Sekolah Tinggi Teologi Nusantara Salatiga, Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmos Mission Jakarta Barat, dan masih banyak lainnya. Agama Kristen Katolik. Pondok pesantren agama Kristen Katolik. Di agama Kristen Katolik, pondok pesantrennya lebih mirip dengan pesantren Islam. Kenapa begitu? Nama lembaga pendidikan pendalaman agama Katolik dinamakan sebagai seminari, yang didefinisikan sebagai lembaga pendidikan bagi calon pastor Katolik. Pengertian seminari dimaksudkan sebagai benih panggilan rohani pada seseorang, khususnya umat Katolik, untuk menempuh pendidikan atau pendalaman mengenai agama. Alasan kenapa seminari mirip dengan pondok pesantren di agama Islam, yaitu karena dalam pendidikan seminari menengah ditempuh dalam waktu umumnya 4 tahun, dimulai dari seorang pria yang masuk usia setara dengan kelas 3 SMP dan nantinya akan lulus setelah kelas 3 SMA. Baru setelah lulus dari kelas 3 SMA, nantinya akan ada seminari tinggi atau jenjang sekolah tinggi agama Katolik. Dalam sekolah seminari terdapat 5 aspek yang wajib diketahui bagi para muridnya, yaitu ada pengetahuan, kekudusan, kesehatan, komunitas, dan panggilan. Contoh sekolah seminari di Indonesia, salah satunya berasal dari wilayah Jawa, adalah Seminari Santo Aloysius Gonzaga Wacana Bakti Pasar Minggu Jakarta Selatan, Seminari Stella Maris Bogor, Kemang, Kabupaten Bogor, dan Seminari Santo Antonius Padua Cadas Hikmat Bandung, dan masih banyak yang lainnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan wilayah Mampu, yaitu Maluku, Ambon, Makassar, dan Papua. Agama Hindu. Di agama Hindu, pondok pesantren disebut dengan Pasramanaran, lembaga pendidikan khusus di bidang Hindu. Lembaga pendidikan ini termasuk dalam tempat pembelajaran alternatif untuk peningkatan mutu pendidikan agama Hindu. Seperti pondok pesantren, Pasramanaran adalah pendidikan non-formal yang berfungsi sebagai penunjang agar seorang agama Hindu dapat mendalami agamanya. Salah satu Pasramanaran yang ada di Indonesia adalah Pasramanaran Gurukula Bangli, Bali. Di Indonesia sendiri terdapat sekolah-sekolah khusus untuk agama Hindu, seperti Abilasa di daerah Jakarta Timur, SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah, dan di jenjang perguruan tinggi terdapat Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Agama Buddha. Dalam agama Buddha, pondok pesantrennya ada yang disebut sebagai Dhamma Seha. Pendidikan ini adalah salah satu pendidikan formal keagamaan Buddha dengan adanya pendidikan umum yang diselenggarakan yang bersumber dari ajaran agama Buddha dan adanya perpaduan dengan pengetahuan pandangan hidup. Dikutip dari infopublik.id, di Indonesia terdapat 40 Dhamma Seha dalam pendapat Gus Yakut Khalil Qaumas selaku Menteri Agama saat ini.
Selain Dhammaseha, di agama Buddha terdapat sekolah tinggi ilmu agama Buddha seperti STAB Mahaprajna Cilincing Jakarta Utara dan STAB Nalanda Cakung Jakarta Timur. Agama Konghucu. Dalam agama Konghucu, di Indonesia tidak ada penamaan khusus untuk pendidikan macam pondok pesantren agama Konghucu. Dari penelusuran telusur pesantren, di Indonesia sendiri ada Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia sebagai lembaga pengembangan nilai-nilai kebajikan dan pusat pengajian agama Konghucu yang unggul dan berdaya saing. Salah satu sekolah tinggi Konghucu Indonesia pertama berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang baru saja diresmikan di tahun 2021 pada tanggal 19 Februari. Semoga bermanfaat, salam toleransi. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan komen aja di kolom komentar. Wassalamualaikum